Halo, pada video kali ini aku akan menceritakan cerita mistis permainan petak umpet. Permainan petak umpet merupakan permainan tradisional yang sangat sederhana yang tidak termakan oleh zaman. Petak umpet ini menjadi permainan dari generasi ke generasi. Permainan petak umpet sudah ada sejak abad kedua. Permainan petak umpet pertama kali dideskripsikan oleh penulis asal Yunani, yakni Julius Pollux. Di masa Yunani modern, permainan petak umpet disebut dengan kripto. Di Inggris, permainan petak umpet dikenal dengan sebutan hide and seek. Lalu di Spanyol disebut dengan el escondite, sementara di Prancis disebut dengan jeu de chasse. Di Indonesia biasanya permainan ini dimainkan oleh minimal 2 orang dan memulainya dengan hompimpah. Anak yang kalah hompimpah akan menjadi penjaga dan akan menghitung hingga 10 sambil menghadap ke tembok. Jadi inti permainan ini adalah menemukan orang yang bersembunyi, lalu untuk penjaga selanjutnya adalah orang yang pertama kali ditemukan. Di balik permainan petak umpet yang sangat menyenangkan ini, ada beberapa cerita mistis mengenai permainan ini. Jadi ada seorang pria yang membagikan cerita mistis yang dia alami saat bermain petak umpet ketika ia masih kecil. Pria tersebut bernama Andi, berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejadiannya pada saat itu Andi baru saja menyelesaikan sholat tarawih dan ia pun mengajak teman-temannya untuk bermain petak umpet. Saat itu yang bermain ada 10 orang, di mana aturan mainnya 5 orang penjaga dan 5 orang yang bersembunyi. Andi dan keempat teman-temannya mendapat bagian bersembunyi. Setelah itu Andi dan ketiga temannya memutuskan bersembunyi di perumahan desa. Dan 1 orang temannya bersembunyi di sebuah kebun. Setelah itu temannya yang berjaga mulai mencari. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kebun tempat temannya bersembunyi. Saat dihampiri ternyata temannya yang bersembunyi di kebun sudah kejang-kejang sehingga diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata teman Andi tersebut mengalami koma selama 3 hari. Lalu setelah sadar, teman Andi tersebut menceritakan bahwa saat ia bersembunyi di kebun, ia mengatakan bahwa ia pergi bersembunyi dengan Andi. Dan bahkan ia sempat bercanda dengan Andi. Sebelum akhirnya mereka memutuskan bersembunyi di balik pohon kapas. Teman Andi tersebut mengatakan saat bersembunyi di balik pohon kapas, ia mengajak Andi berbicara. Namun saat ia memanggil nama Andi, Andi hanya diam saja. Setelah itu ia menengok ke belakang, ternyata yang di belakangnya adalah Nino temannya. Nino terlihat bengkak penuh dengan air, dan Nino berkata, "Kenapa kau tidak mengajak saya bermain?" Seketika temannya yang bersembunyi di balik pohon kapas itu kejang-kejang. Jadi menurut pengakuan Andi, Nino ini adalah teman mereka yang sudah hilang selama 7 hari. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, petak umpet atau yang biasa disebut delikan tidak boleh dimainkan pada saat malam hari. Jadi permainan ini harus dihentikan jika menjelang petang. Masyarakat Jawa mengenal candi kala, syakala, yakni bergantian waktu siang menuju malam alias twilight, yang mana memungkinkan makhluk gaib masuk ke dalam tubuh manusia. Pada saat waktu itu, semua aktivitas harus dihentikan, termasuk anak-anak yang bermain. Semua orang masuk ke rumah dan bayi-bayi digendong atau dibangunkan. Konon jika tetap memainkan petak umpet, maka akan ada makhluk gaib yang juga ikut bermain. Jika dalam kondisi yang lengah, pemain akan disembunyikan makhluk itu di tempat terpencil atau alam lain yang susah untuk ditemukan. Namun hal tersebut masih menjadi misteri. Lalu masyarakat Jepang memiliki permainan yang mirip dengan petak umpet. Permainan ini bernama Hitori Kaku Renbo, yang memiliki arti petak umpet hantu. Permainan ini hanya dimainkan oleh 1 orang di tempat yang gelap. Petak umpet ini harus dilakukan di sebuah rumah pada pukul 3 pagi. Permainan ini juga dianggap sebagai permainan yang menyeramkan karena mempertaruhkan nyawa. Jadi permainan ini bukan bermain dengan manusia.
melainkan roh tak kasat mata melalui medium boneka humanoid. Sebagian warga Jepang percaya permainan ini merupakan ritual untuk berkomunikasi dengan roh-roh. Cara bermainnya, pemain menjadi orang yang bersembunyi, sedangkan boneka berisi beras yang dijahit dengan benang merah akan menjadi pemburu atau penjaganya. Permainan ini dikatakan berhasil jika pemain tertangkap boneka yang digerakkan oleh makhluk gaib. Jadi seperti itulah kisah misteri di balik permainan petak umpet. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video lainnya.